warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukmanuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Universitas Cendrawasih. Saya mengajar di SD Negeri 3 Gesik, Kabupaten Cirebon. Berikut video pelaksanaan kegiatan PPL pembelajaran kedua pada kelas 6, tema 2, subtema 3, muatan pelajaran IPA dan PPKN dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Semua pada sehat semua ya. Kita mulai dengan doa ya, dipimpin oleh Fabian. Silakan Fabian, pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tadi sudah kita berdoa. Sekarang Bapak akan absen dulu ya, cek kehadirannya ya. Oke, baik. Naila. Hadir. Eneng. Hadir. Lutfi. Hadir. Nevi. Hadir. Oke, alhamdulillah semuanya hadir semua ya, dalam keadaan sehat semua. Baik, sebelum belajar seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita lihat dulu ya, Bapak persiapkan dulu. Kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak ya. Kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Semoga diharapkan setelah anak-anak menyanyikan setiap hari, kita setiap belajar kita menyanyikan lagu nasional, diharapkan anak-anak tumbuh rasa cinta kepada tanah airnya, rasa nasionalismenya ya, kita tumbuh. Berikutnya Bapak akan ulas lagi pertemuan sebelumnya. Masih ingat tidak pelajaran apa materi yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya? Ayo, masih ingat tidak? Siapa yang mau menjawab? Masih ingat? Masih. Oke, kelompoknya Rais ya. Siapa yang akan menjawab? Fad, silakan Fad. Pak, adaptasi hewan. Oke, adaptasi makhluk hidup ya, ada hewan, betul. Betul sekali yang sudah disampaikan oleh Fad. Kita sudah belajar pertemuan sebelumnya tentang adaptasi makhluk hidup. Ada hewan dan tumbuhan. Baik, nah sekarang kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran kedua di tema 2, subtema 3. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Oke, tujuan pembelajaran hari ini pertama, setelah menganalisis masalah yang diberikan oleh guru, nanti Bapak tampilkan sebuah video, peserta didik mampu mengumpulkan informasi tentang berbagai cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan cermat. Yang kedua,
Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menciptakan karya mind mapping. Nanti kita akan membuat mind mapping ya. Mind mapping seperti apa? Nanti kita lihat. Tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan kreatif. Dan yang ketiga, setelah mengamati video permasalahan yang ditunjukkan oleh guru, peserta didik mampu menganalisis manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tepat. Dan yang terakhir, yang keempat, melalui kegiatan presentasi kelompok, peserta didik mampu menunjukkan hasil telaah contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, Bapak akan mulai dengan menampilkan sebuah video. Siapa yang pernah pergi ke Bukit Plangon? Apa saja yang kalian lakukan di sana? Oke, perhatikan video yang tadi anak-anak ya. Ada yang tahu itu tempatnya di mana? Ayo. Bukit Plangon. Oke, Bapak tanya coba siapa yang pernah ke Bukit Plangon? Saya. Semua anak pasti pernah ke Bukit Plangon ya. Coba Fabian deh, Fabian. Silakan Fabian. Jelaskan, pernah ke Bukit Plangon Fabian? Pernah. Ya, sering ya? Ya. Iya, sering. Bapak juga sering setiap hari Minggu kalau Bapak sepedahan pasti melewati Bukit Plangon. Apa yang Fabian lakukan di sana, Fabian? Fabian lakukan memberikan makan apa sih, Fabian? Memberikan makan ke monyet. Banyak ya monyet di sana ya? Iya. Ya, banyak hidup bebas di alam liar monyet-monyet di sana. Banyak juga pengunjung-pengunjung yang datang di sana untuk melakukan hal yang seperti Fabian lakukan, memberikan makan monyet. Biasanya berikan apa Fabian? Kacang. Kacang, oke. Banyak ya penjual kacang di sana. Nah, dari video yang tadi, Bapak akan tayangkan video yang lain, melanjutkan video berikutnya terkait tentang satwa-satwa liar tadi, seperti halnya monyet. Oke, Bapak lanjutkan ya videonya ya. Coba lihat, diamati gambar di situ. Di situ ada larangan memberikan makan monyet. Terus di situ ada stop memberikan makan monyet. Lah, kok ternyata berbeda ya? Ternyata di daerah lain juga berbeda, tidak seperti halnya di daerah kita, di daerah Bukit Plangon. Di sini ada larangan. Coba kita lihat videonya ya. Inilah kera hitam Sulawesi yang bernama Latin Macaca tonkeana. Kera endemik Sulawesi ini banyak ditemukan di Jalan Trans Sulawesi atau jalur kebun kopi Sulawesi Tengah yang menghubungkan kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong. Kemunculan kawanan satwa yang dilindungi ini menjadi daya tarik bagi para pengendara yang melintas. Jika kera-kera ini muncul, tidak sedikit pengendara yang berhenti untuk sekadar menyaksikan dan bersuah foto dengan kera-kera. Sayangnya, meski pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sulawesi Tengah telah memberikan imbauan kepada warga untuk tidak memberi makanan kepada kawanan kera ini, hal tersebut masih saja dilanggar beberapa warga dengan tetap memberikan makanan. Menurut kalian, mengapa ya terdapat larangan memberikan makan monyet-monyet itu? Oke, tadi kalian sudah mengamati tentang video berita ya tentang larangan memberikan makan kera di sana monyet ya, kera-kera dari Sulawesi Barat. Nah,
kok ternyata di daerah kita dan di daerah tempat orang lain ada larangan tidak sama. Kira-kira menurut kalian kenapa ya ada larangan memberikan makan monyet? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Oke, banyak nih. Oke, Bapak sebutkan Fabian sudah pernah. Devi deh, coba Devi, kelompok siapa yang mau Devi atau Fad? Devi, silakan Devi. Kenapa Devi ada larangan memberikan makan monyet? Siapa? Najril atau siapa ini? Najril atau Udin? Silakan. Saya, Najril. Oke, Najril, silakan Najril. Menghalangi jalan kemacetan, Pak. Oke. Oke, bagus Najril. Kata Najril di situ mengganggu kemacetan katanya karena banyak kendaraan-kendaraan berhenti di sana mengganggu, membuat kemacetan. Oke, bagus Najril. Berikutnya Bapak minta Lutfi deh. Kelompok Lutfi siapa Lutfi? Saya, Pak. Oke, Lutfi, silakan Lutfi. Hewan bisa keracunan Kenapa bisa keracunan Lutfi? karena salah makan. Oke, karena salah makan. Betul juga kata Lutfi ya. Kalau monyet-monyetnya itu sering diberikan makan yang tidak sesuai dengan makanan aslinya, mereka kan biasanya mencari makan di hutan, mereka mencari makan pisang, jambu, dan lain sebagainya. Ketika sering diberikan berinteraksi dengan manusia, mereka berubah pola makannya, mempengaruhi pola makannya. Mereka jadi sering diberikan, ada tuh Bapak lihat seringkan diberikan minuman bersoda. Nah, itu mengganggu, bikin keracunan, mengganggu sistem pencernaan. Bagus sekali jawaban Lutfia. Oke. Nah, itu jawaban anak-anak yang beragam ya. Nah, ada sekali masalah-masalah yang ditimbulkan ketika kita berinteraksi dengan satwa liar, memberikan makan, akan mempengaruhi adaptasi makhluk-makhluk hidup tersebut, mempengaruhi sama halnya manusia ya, semua makhluk hidup pasti beradaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah cara mereka, kemampuan mereka dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Semakin sering mereka berinteraksi dengan manusia, maka akan mempengaruhi juga, jadi adaptasi satwa-satwa liar pun akan berubah. Salah satunya yang dikatakan oleh Nadira, ada invasi satwa liar ke pemukiman. Kita lihat ya video tentang satwa liar invasi menyerang rumah warga. Kita lihat video berikutnya. Pemirsa, kawanan monyet liar membuat warga di desa Gudang Kahuripan kewalahan lantaran mereka seringkali mengambil makanan bahkan mengakibatkan sejumlah kerusakan. Nyari makanan kayaknya. Hampir sepekan sudah, Desa Gudang Kahuripan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat didatangi monyet-monyet liar. Tak hanya merusak genteng rumah warga, kawanan monyet liar juga menjarah makanan atau tanaman buah-buahan. Mereka muncul di permukiman pada waktu-waktu tertentu. Meski warga sudah mencoba mengusir, namun kawanan monyet liar itu tetap datang. Oke. Tadi setelah kalian melihat video bahwa betul yang dikatakan oleh Nadira, ada serangan-serangan monyet yang mulai menyerang rumah-rumah warga. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang muncul terkait permasalahan yang Bapak sajikan tadi. Nah, sekarang untuk kegiatannya kita akan melakukan mencari jawaban, solusi dari permasalahan yang Bapak sajikan tadi. Nah, ini pertanyaannya, menurut kalian apa yang perlu dilakukan apa yang perlu dilakukan masyarakat dalam mencegah gangguan monyet-monyet liar itu? Yang kedua, seberapa penting nilai kerjasama warga dalam menyelesaikan masalah tersebut? Terus manfaat apa yang diperoleh jika mereka saling bekerja sama?
Nah, ini kita akan lakukan diskusi secara berkelompok ya. Nah, karena ini sudah duduknya berkelompok, Bapak akan langsung saja menyebutkan kelompoknya ya. Ada kelompok 1. Kelompok 1 Bapak minta kelompoknya Lutfi. Terus ada Nevi, ada Tasya, kelompok 1. Kelompok 2 ada Novel, terus ada Neng sama Naila. Kelompok 3 ada siapa ini? Fabia. Kelompok 3 ada Ifat, Farid, Lydia. Kelompok 4 ada Fabian, Faiz, Eca. Kelompok 5 ada Devi, Udin, sama Nazril. Nah, kelompok 6 terakhir itu kelompoknya Nadira, Fad, dan Rais. Bapak sudah membagi ya berdasarkan kelompoknya. Nah, hal yang kalian harus lakukan ini menyelesaikan sebuah permasalahan yang disajikan. Nih, Bapak akan tunjukkan LKPD-nya dan Bapak juga sudah bagikan ke dalam WA grup ya. Tugas kalian bersama kelompok ya, nanti diskusikan, melakukan diskusi menyelesaikan permasalahan yang Bapak sajikan tadi tentang invasi satwa liar ke pemukiman dan solusi untuk yang dilakukan masyarakat dalam mencegah satwa-satwa liar itu masuk ke pemukiman untuk apa tadi katanya mencuri makan dan merusak genting-genting rumah warga. Nah, ini LKPD yang kalian harus sudah Bapak bagikan ya ke grup WA kalian. Di sini LKPD ada nama kelompok, nanti silahkan berikan nama kelompoknya ya anak-anak ya. Nama kelompoknya apa ya? Hewan saja, nama-nama hewan. Silakan kelompok berikan nama-nama hewan, silakan boleh macan, harimau, singa, terserah kalian ya nama kelompoknya. Kemudian anggotanya 1, 2, 3 diisi ya, siapa anggotanya, nama-namanya, serta siapa ketua kelompoknya, silakan ya diisi. Berikutnya, nah ini yang kalian harus kerjakan terlebih dahulu di kegiatan pertama. Nah ini, Bapak bacakan ya petunjuk kerjanya. Setelah menonton video, tadi anak-anak sudah menonton video, bersama kelompokmu diskusikan permasalahan yang disajikan oleh guru, oleh Bapak ya. Tadi ada video, terus ada pertanyaan yang muncul dari Bapak setelah anak-anak menonton video tersebut. Jawab setiap pertanyaan dengan jelas dan runtut. Yang terakhir, peserta didik diizinkan mencari informasi dari berbagai sumber. Ada bahan materi ajar yang Bapak kirimkan semalam yang anak-anak harus pelajari untuk pembelajaran hari ini ya, sudah dilihat ya. Ya. Nah, kemudian setelah itu boleh juga mencari dari internet terkait permasalahan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, ini pertanyaannya Bapak sampaikan dulu. Perhatikan contoh gambar yang berkaitan dengan permasalahan yang disajikan pada video sebelumnya. Nah, ini contoh gambarnya ya, ada monyet, kawanan monyet sedang menyerang rumah warga. Di sini ada atap, mereka lagi bertengger di atap genting ya, lagi duduk-duduk. Nah, puluhan monyet liar membuat kewalahan para warga. Monyet-monyet tersebut menyerang pemukiman warga untuk mencuri makan dan menyebabkan beberapa kerusakan rumah warga. Nah, ini analisisnya nih yang anak-anak harus isi. 3 pertanyaan ini. Pertama, menurut kalian apa yang perlu dilakukan masyarakat dalam mencegah gangguan monyet liar itu? Silakan diskusikan bersama kelompoknya ya. Silakan diskusikan, boleh cari di materi ajar yang Bapak kirimkan sebelumnya atau dari internet juga. Kemudian, seberapa penting nilai kerjasama warga dalam menyelesaikan masalah tersebut? Manfaat apa yang diperoleh jika masyarakat saling bekerja sama? Manfaatnya apa? Nah, silakan diskusikan.
Dan yang ketiga, sebutkan 3 contoh kegiatan penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Contoh kegiatan lain yang ada di lingkungan kalian boleh tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Dapat dipahami tidak anak-anak? Dapat. Paham ya? Silakan anak-anak berdiskusi, silakan cari informasinya dari berbagai sumber ya, materi ajar yang Bapak kirimkan sebelumnya atau dari internet. Silakan, kalian sudah bawa handphonenya masing-masing, silakan boleh cari dari handphone kalian masing-masing. Kemudian perwakilan satu anak menuliskan jawaban atau boleh semuanya menuliskan jawaban, tinggal kita bagi saja biar lebih cepat. 1 soal untuk 1 anak menjawab 1 soal. Seperti itu biar cepat ya. Sekarang Bapak beri kesempatan kalian mengerjakan dalam waktu 10 menit ya. Atau 5 menit juga mungkin cukup. Silakan diskusinya dimulai. Ya boleh kita mulai diskusinya. Silakan Bapak minta kelompoknya Devi mic-nya dinyalakan ya. Biar Bapak bisa tahu diskusinya. Silakan. Nomor 1 siapa? Masyarakat harus membuat riset baru untuk monyet tersebut. Nyari. Aku ya. Udah Pak. Oke, sudah Fabian? Ifat? Sudah Pak. Oke, sudah. Bagus. Nanti hasil analisis ini kita akan presentasikan. Nanti silakan anak-anak pikirkan siapa yang akan mempresentasikan laporan analisis ini, hasil telaah ini, siapa yang akan mempresentasikan, silakan diskusikan terlebih dahulu nanti ya. Kemudian setelah anak-anak membuat laporan analisis ini, baru Bapak akan munculkan di kegiatan kedua. Coba buka LKPD-nya, lihat lagi LKPD-nya. Nah, ini kegiatan kedua. Setelah kalian membuat laporan analisis, tadi sudah membuat analisis pada kegiatan 1. Nah, ini kita akan buat mind mapping. Buatlah mind mapping berdasarkan permasalahan yang kalian analisis dari kegiatan pembelajaran 1. Nanti kita buat mind mappingnya ya. Prosedur pembuatan mind mapping bersifat terbimbing. Nanti Bapak bimbing ya kegiatan mind mappingnya. Ikuti instruksi yang ditunjukkan pada LKPD, kemudian kembangkan berdasarkan hasil analisis kelompok. Jadi pasti setiap kelompok mind mappingnya berbeda nih, pasti ya. Buatlah mind mapping semenarik mungkin berdasarkan kreativitas kalian. Nanti silakan buat mind mapping semenarik mungkin. Anak-anak juga kan sudah Bapak membawa, disuruh untuk membawa pensil, kemudian spidol atau krayon, sudah dibawa belum? Sudah. Kemudian juga ada kertas kartonnya ya, kertas karton atau buku gambarnya, sudah disiapkan? Sudah. Nah, sekarang kita akan membuat bagaimana cara membuat mind mapping. Lihat panduan yang Bapak tampilkan di LKPD atau di layar kalian juga. Langkah-langkah membuat mind mapping. Pertama, perhatikan mind mapping di bawah ini. Bapak sudah buatkan contoh mind mapping nih. Nih, terkait pertama, larangan memberi satwa liar. Nah, ini materi utama kita, topik utama kita ya. Kemudian alasannya ada beberapa nih, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, Bapak contohkan yang kelima, tadi yang disebutkan oleh Nadira. Invasi satwa liar ke pemukiman. Salah satu alasan kenapa ada larangan memberikan makan satwa liar. Kemudian apa akibatnya? Nanti anak-anak buat akibatnya seperti apa akibat dari memberikan akibat dari invasi satwa liar ke pemukiman. Kemudian solusinya bagaimana? Nah, buat mind mapping seperti ini. Anak-anak juga kan sudah
pada kelas-kelas sebelumnya sudah belajar cara membuat mind mapping juga. Kembangkan mind mapping semenarik mungkin. Boleh hiasi dengan gambar, simbol, dan warna yang bervariasi ya. Semenarik sekreativitas kalian masing-masing. Paham nggak? Paham tidak? Oke, kalau paham, alat untuk membuat mind mapping, bahan-bahan dan alatnya akan dikeluarkan, disiapkan. Oke, alat-alatnya sudah disiapkan, sudah dikeluarkan semua. Sudah, Pak. Kalau sudah, silakan buat ya, berikan waktu kalian membuat mind mapping berdasarkan hasil analisis yang tadi, yang kegiatan 1. Bapak berikan waktu 15 menit ya. Semoga cukup ya 15 menit. Silakan bekerja sama. Saling bagi tugas ya. Siapa yang menggambar, siapa yang mewarnai, silakan bagi-bagi tugas. Iya. Saya ini. Yang atasnya warna apa? Atasnya warna itu, warna. Ya, ini. Oke, kelompoknya Devi coba mic-nya dinyalakan, Bapak pengen tahu. Ini Ya. warna Bang. Ini warna merah. Ini tebelin, terus ini juga tebelin. Baik, kita akan mulai kegiatan berikutnya yaitu mempresentasikan hasil ya. Bapak minta mempresentasikan dari yang pertama, Bapak acak nih ya. Bapak acak dari kelompoknya Devi dulu, silakan kelompok Komodo. 1. Menurut kalian apa yang perlu dilakukan masyarakat dalam mencegah gangguan monyet-monyet liar itu? Masyarakat harus membuat habitat baru untuk monyet-monyet tersebut supaya tidak mengganggu pemukiman warga sekitar. Oke, terus yang kedua? Bentar, Pak. Halo. Seberapa penting nilai kerjasama warga dalam menyelesaikan masalah tersebut? Manfaat apa yang diperoleh jika masyarakat saling bekerjasama? Sangat penting supaya tidak mengganggu aktivitas warga setempat. Kerjasama dapat memupuk rasa sosial dalam menciptakan kepedulian terhadap sesama. 3. Sebutkan 3 contoh kegiatan penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat. Bergotong royong membuat pos kampling, bergotong royong membersihkan masjid, menolong hewan yang sedang sulit. Oke, bagus sekali. Oke, bagus sekali kelompoknya Najril. Bapak akan tampilkan, tadi Devi sudah mengirimkan hasilnya ya. Bapak akan tampilkan hasil presentasinya. Boleh ditunjukkan dulu terlebih dahulu, tunjukkan hasilnya. Devi, silakan. Weh ya, bagus ya, ada Mega Mendung, ada keretanya juga. Coba Bapak mempresentasikan hasilnya. Bapak akan tampilkan juga hasil yang Devi sudah kirimkan ke Bapak ya. Ya, ini kelompok Devi, kelompok Komodo. Silakan presentasikan hasilnya Devi. Iya. Larangan memberi makanan satwa liar. Alasan: membuat perubahan perilaku pada hewan liar, menyebabkan penyebaran penyakit, menyebabkan cedera, makan yang diberikan mengubah caranya alami proses pencernaan. Oke, Invasi terus? satwa liar ke pemukiman. Penyebab: karena penebangan hutan, karena kerusakan hutan, karena adanya pemburuan liar. Akibat: terjadinya kerusakan rumah pemukim, kerusakan habitat, terjadinya kerusakan pohon-pohon liar. Oke, Sudah, terima Pak. kasih. Oke, sudah itu saja Devi yang bisa disampaikan? Ya, Sudah, tepuk Pak. tangan buat kelompok Komodo. Tepuk tangan. Oke. Berikutnya Bapak akan umumkan kelompok terbaik ya. Bapak akan umumkan pertama kelompok hebat dulu. Tepuk tangan untuk kelompok lumba-lumba. Berikutnya kelompok juara. Kelompok juara Bapak berikan kepada kelompok rubah.
Tepuk tangan buat kelompok Rupa. Ya, kelompok Rupa. Baik, setelah kegiatan ini, Bapak sudah kirimkan kepada kalian link evaluasi ya. Buka di grup WA-nya, silakan kerjakan dalam waktu 5 menit ya, selesai ya. 5 menit, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai semua kegiatan pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan kita sudah belajar apa saja? Silakan. Apa yang dapat disimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Membuat Ya, Ivan. mind mapping. Membuat mind mapping. Membuat mind mapping. Apalagi? Ada yang mind mapping tentang apa sih? Mind mapping tentang apa? Larangan memberi memberi makan satwa liar. Oke. Terus ada lagi apa lagi? Oke, Fabian, silakan. Menilai persatuan dan kesatuan. Oke, bagus. Tentang persatuan dan kesatuan. Nah, iya tadi kita sudah belajar tentang membuat mind mapping ya, tentang adaptasi makhluk hidup ya, tentang menyesuaikan diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kemudian juga kita sudah belajar tentang penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Baik, dari kegiatan yang sudah kalian lakukan ini, banyak sekali manfaat yang kita peroleh ya, bahwa kita penting bahwa ternyata memberikan makan satwa liar itu adalah kegiatan yang kurang baik atau kegiatan yang melanggar atau mengganggu aktivitas adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Jadi anak-anak lain kali jika kita berkunjung ke tempat satwa-satwa liar, mohon jangan memberikan mereka makan ya. Jadi biarkan mereka hidup bebas di lingkungan alamnya, mereka mencari makan sendiri di alamnya gitu ya. Baik, itu kegiatan pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillah. Ya. Pertemuan berikutnya kita akan belajar di tema 3 tentang rangkaian listrik. Kita akan belajar di tema 3 tentang rangkaian listrik, kita akan belajar tentang itu. Mari kita akhiri saja kegiatan hari ini dengan doa dipimpin oleh Fabian. Silakan Fabian, pimpin doa. Sesudah belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.